Sekarang bagaimana tentang pandangan kelompok-kelompok Mu'attilah, ya, penolak sifat? Terhadap wajah Allah, ya. Maka ada beberapa. Pertama, tentu Mumatsilah, yaitu yang menyatakan wajah Allah seperti wajah makhluk. Ini kelompok ini dulu pernah ada, tapi sekarang sudah nggak ada. Yang mengatakan wajah Allah seperti wajah makhluk sekarang sudah, ini kelompok ini sekarang sudah tidak ada lagi. Ya. Kemudian yang kedua adalah Mu'attilah. Mu'attilah, penolak sifat. Kalau Mumatsilah yang menyamakan, Ya. Penolak sifat di sini bisa ada beberapa. Secara umum ada dua kelompok, ya. Yang pertama adalah Al-Kullabiyah dan Al-Asy'ariyah Al-Mutaqaddimun. Kullabiyah, ya, pengikut Muhammad Sa'id bin Kullab. Asy'ariyah Mutaqaddimun maksudnya Asy'ariyah terdahulu. Asy'ariyah terdahulu. Di antaranya adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian di antaranya Al-Baihaqi. Dan Al-Baqillani. Mereka mengatakan Allah memiliki sifat wajah. Seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya saja mereka perinci, ya. Mereka mengatakan tapi tidak seperti makhluk, wajah makhluk, dan tidak boleh dikatakan sebagai anggota tubuh atau bagian dari zat Allah. Nah, ini perkataan mereka. Jadi bagi mereka Asy'ariyah Kullabiyah Mutaqaddimun, mereka tidak ada masalah dengan sifat zatiyah karena sifat wajah adalah sifat zatiyah, ya. Jadi mereka Asy'ariyah sudah pernah kita bahas pada pertemuan awal. Asy'ariyah Mutaqaddimun mereka menetapkan sifat-sifat zatiyah seperti sifat tangan, seperti sifat wajah, sifatul ulu, mereka sifatkan. Cuma ketika mereka menetapkan sifat wajah, terkadang mereka rinci sesuatu yang tidak perlu dirinci. Mereka mengatakan tidak boleh dikatakan sebagai, ya, anggota tubuh atau bagian dari zat Allah. Ini sebenarnya enggak usah lah. Ini tidak usah kita bicara karena Rasulullah tidak menjelaskan dengan lafal seperti ini. Karena ini, kenapa saya bilang sebaiknya tidak usah? Karena ada lafal-lafal yang mujmal, yang masih perlu diperinci. Misalnya kita mengatakan wajah bukanlah bagian dari zat Allah. Tidak boleh kita bilang demikian. Kenapa enggak boleh? Kita jangan bilang iya, kita bilang jangan bilang tidak. Kita bilang aja wajah adalah sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Tidak perlu diperinci yang akhirnya menimbulkan perdebatan. Makanya Ahlussunnah ketika menetapkan sifat wajah mengatakan Allah memiliki sifat wajah, itu sifat dzatiyah, selesai. Tidak usah diperinci. Ya, perincian ini, ya, tidak perlu karena lafalnya global. Masih butuh penafsiran. Cukup sampai di sini saja. Allah memiliki sifat wajah, tapi tidak seperti wajah makhluk. Selesai. Paham? Cukup sampai sini saja harusnya. Tidak usah ditambah-tambah. Cukup sampai sini. Taib, adapun al-Asy'ariyah al-mutaakhirun, Asy'ariyah belakangan, dan Maturidiyah, mereka mentakwil. Mereka manhajnya adalah mentakwil. Dengan dua takwilan. Mereka mengatakan pertama wajah sama dengan zat. Yang kedua wajah sama dengan sawab, pahala.
dalam kurung as-sawab. Jika mentakwil wajah sama dengan zat, wajah sama dengan pahala. Baik, kita mau bahas habis ini ya. Tentang pernyataan mereka. Kalau sudah tolong dihapus. Untuk melihat di sini, ternyata Asy'ariyah mutaakhirin bertentangan dengan Asy'ariyah mutaqaddimun. Asy'ariyah yang belakangan menyelisih Asy'ariyah yang awal ya. Jadi murid-murid menyelisih apa? Guru-guru. Guru-guru mereka menetapkan sifat wajah bagi Allah. Dan di antara ulama yang dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar menukil pendapat Ibnu Battal. Ibnu Battal ulama Malikiyah yang juga mensyarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan ayat ini menunjukkan Allah memiliki apa? Wajah. Dia menetapkan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala.